Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat indahnya ciptaan Allah, nikmat kehidupan di dunia. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada buah hati Siti Aminah, jantung hati Siti Khadijah, imam di waktu salat, pelipur lara di kala sedih, pemain mata di kala bahagia, yang bergelar alamin yakninya Nabina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang terhormat saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya memberikan judul ceramah singkat yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Sebelum memasuki materi, saya memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Yusnita Nuryati dengan NIM 2122506, kelas PAI 1 PAIN. Baik, materi ceramah singkat saya yang berjudul tentang mensyukuri nikmat Allah. Baik, kata syukur yang berasal dari bahasa Arab yaitu syakara yaskuru syukron, yang berarti pujian kepada pemberi kebaikan. Itu tuh mempunyai makna yaitu pujian kepada Allah, karena Allah lah yang wajib kita puji, Allah lah yang pantas kita puji. Jadi, syukur adalah mengucapkan atau mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah, baik nikmat yang kita dapatkan, baik itu nikmat kecil, nikmat besar, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak, kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jika teman-teman bisa menghitung nikmat Allah, maka tidak dapatlah kawan-kawan menghitungnya. Mulai saja nikmat yang ingin saudara hitung dari bangun tidur sampai saudara tidur lagi, apakah saudara bisa menghitungnya? Maka tidak dapatlah menghitungnya. Bagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmatku, maka takkanlah kamu bisa menghitung jumlahnya. Dari ayat itu saja kita bisa menjabarkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita tidak dapat menghitungnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki besar kecilnya, sedikit atau banyaknya yang kita dapatkan, kita tidak dapat menghitungnya. Apalagi nikmat kesehatan, kalau kita sudah sakit, kita tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Jadi perbanyaklah bersyukur di dunia ini. Dan teman-teman semuanya, kita sekarang lebih banyak bersyukur, yaitu kita di dunia ini, kita di sini merasakan kenyamanan, yaitu nyaman, kita sekolah lancar, kegiatan apa saja lancar gitu kan. Tidur pun nyenyak gitu kan. Saudara kita saja yang di daerah Palestina, Gaza, dia tidak nyaman. Tidur aja tidak nyaman, makan aja tidak ada gitu kan. Jadi kita di sekarang ini banyak bersyukur. Kawan-kawan kita yang di daerah Gaza tersebut hidupnya terancam. Hidupnya setiap hari kena bombardir, makannya nggak ada gitu kan. Itulah kembali lagi kepada diri kita. Kita di sini merasakan kenyamanan,
Jadi perbanyaklah bersyukur. Karena jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Sebagaimana dalam dalil Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Dan jika kamu tidak bersyukur, dan jika kamu mengingkari nikmatmu, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mengingkari itu tidak bersyukur. Jika kamu tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Dari jabaran ayat di atas. Jadi jika saudara-saudari mendapatkan nikmat kecil atau banyaknya, besar atau kecil, sedikit atau banyak, kita harus bersyukuri dan tersenyum mendapatkan nikmat tersebut. Saudara-saudari sekalian, nikmat hidup di dunia ini hanya 1%. 99% itu hidup nikmat di akhirat. Kalau kita di sini merasakan surganya dunia, tidak mengingat Allah, tidak mengingat kematian, maka saudara nanti merasakan di akhirat itu nerakanya akhirat gitu kan. Di dunia surga, di akhirat dapatlah neraka. Kalau kita seimbang, kita selalu mensyukuri, menyeimbangkan dunia dan akhirat, apalagi kita mengutamakan akhirat dulu, dunia juga ngikut gitu kan, maka Allah sangat ridho kepada kita. Baik teman-teman semuanya, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 3 cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan hati, yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan lisan itu yang sebagaimana apabila saudara-saudari mendapatkan nikmat, baik kecil, besar, sedikit atau banyak, maka mengucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kata-kata kecil saja mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, memuji Allah gitu kan. Jadi itu yang cara pertama. Dan senyumi, dapat nikmat sedikit atau banyak, kita harus tersenyum. Yang kedua, syukuri dengan hati. Hati itu yaitu kita meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Baik saudara, teman kita yang ngasih kita nikmat sedikit atau banyaknya, ngasih kita uang gitu kan, ya dari si A yang ngasih kita nikmat, tapi nikmat itu tuh dari Allah gitu kan. Yang si A ngasih kepada kita itu perantara. Jadi kita yakini nikmat yang kita peroleh, nikmat yang kita dapati itu tuh berasal dari Allah. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur anggota badan itu dalam artian kita itu harus mensyukuri nikmat Allah itu dengan anggota badan, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Nah, itu yang dalam artian anggota badan. Kita melaksanakan perintah Allah yaitu dalam contohnya sholat, puasa, zakat. Kalau kita nikmat kita banyak, keluarkan juga zakatnya, keluarkan juga haknya untuk orang yang membutuhkan. Jangan kita makan sendiri. Jadi kalau makan sendiri itu dalam artian kita mengingkari nikmat Allah. Kita tidak berbagi. Sedangkan kita dianjurkan juga untuk bersedekah untuk kepada saudara-saudari, teman-teman kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang atau rusak. Dalam artian menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang atau rusak, yaitu kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya, dan mempergunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang kebaikan dan tidak menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang keburukan. Contohnya saja kita mempergunakan nikmat itu ke membeli hal-hal yang bermanfaat, tidak boleh membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya membeli minuman haram gitu kan, seperti narkoba, memabukkan, itu Allah tidak ridho gitu kan dengan nikmat yang kita rasakan. Dan menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang atau rusak, yaitu kita sedekahkan, kita rajin bersedekah, rajin mengeluarkan zakat, berinfak gitu kan, biar supaya nikmat yang kita dapatkan itu berkah dan Allah juga ridho dengan kita gitu. Itu dalam artian menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang atau rusak. Yang selanjutnya
manfaat dari bersyukur. Manfaat dari bersyukur yang pertama, hidup kita akan tenang dan tentram. Karena mensyukuri nikmat Allah itu, kita bersyukur kepada Allah itu termasuk kunci hidup gitu kan. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka hidup kita tidak akan tenang karena kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita mendapatkan hal ini, kita tidak mensyukuri, kita akan mau menambah lagi. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ingatlah inna azab bila sadid. Sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Yang kedua, kita terhindar dari penyakit hati. Yaitu penyakit hati itu ya contohnya saja kita dengan mensyukuri nikmat Allah, kita tidak ingin lagi, kita dengan mensyukuri nikmat Allah, kita tidak ingin atau kita tidak iri dengan nikmat yang teman-teman kita dapatkan gitu kan. Dengan dalam artian terbebas dari penyakit hati gitu. Yang selanjutnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dengan cara bersyukur itu kita menjadi dekat kepada Allah gitu kan. Baik nikmat yang sedikit yang kita dapatkan, kita tetap bersyukur, tetap tersenyum mendapatkan nikmat tersebut gitu kan. Yang terakhir, Allah akan menambah nikmat itu kepada kita jika kita bersyukur gitu. Baik, itulah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya Yusnita Nuriati dengan NIM 2122-506 PAI 1N angkatan 2022. Kalau ada kata-kata yang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan nun wal qalam wa masyurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.